Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang memang belum sempat saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi, pada materi kali ini itu merupakan materi lanjutan setelah kita melakukan praktikum pembacaan DHT 11. Cuman karena materi kali ini itu merupakan materi pada soal STS yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan di minggu berikutnya, minggu STS. Jadi dengan terpaksa akan saya sampaikan secara online. Yang pertama, materinya adalah berjudul menentukan nilai error dan koreksi pembacaan sensor. Jadi, dalam setiap proses atau eksperimen, penentuan nilai error dan koreksi sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data atau hasil yang diperoleh. Jadi akurasi itu sudah sempat saya sampaikan, sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi akurasi itu merupakan kedekatan nilai hasil pembacaan, misalnya kedekatan nilai hasil pembacaan DHT 11 dengan nilai yang sebenarnya, yaitu kita gunakan yang namanya alat adalah thermohumidity yang sudah pernah saya tunjukkan, yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian error mengacu pada perbedaan antara nilai yang diukur atau yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya. Jadi error itu apa? Error itu merupakan perbedaan hasil pembacaan. Ya, semisal kita praktikum menggunakan sensor DHT 11, pembacaannya adalah 20 derajat. Kemudian alat yang kita anggap standar atau master tadi yang thermohumidity itu menunjukkan 21 derajat. Nah, perbedaan 1 derajat itu yang disebut error. Ya, yang penting adalah perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah memahami jenis-jenis error dan cara mengkoreksinya, membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan keandalan hasil. Jadi jenis-jenis error itu sebenarnya ada banyak, cuman kali ini akan saya sampaikan beberapa saja untuk materi tambahan, dan kemudian cara mengkoreksinya membantu meminimalkan kesalahan. Jadi kalau seumpamanya kita punya alat ukur, itu memiliki akurasi yang bagus atau nilai sebenarnya itu bagus, misalnya alat DHT 11 tadi membaca suhu menunjukkan 20 derajat Celcius. Kemudian nilai yang sebenarnya atau yang dibaca thermohumidity itu menunjukkan 20 derajat Celcius juga. Maka alat itu, alat yang kita gunakan, si DHT 11 itu dalam keadaan baik. Terus kemudian slide berikutnya adalah saya nyinggung tentang kalibrasi. Jadi kalibrasi sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi kalibrasi itu adalah kegiatan membandingkan suatu nilai pembacaan dengan nilai yang sebenarnya. Misalnya kali ini adalah ini merupakan hasil pembacaan di Arduino IDE dengan sensornya adalah sensor DHT 11. Nah, yang kita bandingkan adalah nilai pembacaan dari sini akan kita bandingkan dengan eee, alat yang sudah kita anggap standar, yaitu temperatur humidity. Jadi pembacaan dari sini nanti akan kita catat, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan si temperatur humidity ini. Oke, sebelum saya melanjutkan ke hasil pembacaannya, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang macam-macam error hasil kalibrasi. Yang pertama, di sini ada 3 kurva yang di sini menjelaskan tentang kesalahan hasil pembacaan yang berbeda. Jadi kurva yang pertama itu namanya adalah kesalahan kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah error yang namanya adalah kesalahan zero offset. Kemudian ada lagi yang namanya adalah kesalahan range pengukuran. Nah, dari 3 kurva ini memiliki hasil pembacaan yang berbeda. Yang pertama, di sini ada 2 garis, ya. Yang pertama ini adalah tulisannya adalah tanggapan yang diinginkan, ya. Tanggapan yang diinginkan itu merupakan hasil pembacaan
Jadi di sini ada beberapa titik hasil pembacaan. Di sini yang tanggapan yang diinginkan itu merupakan hasil pembacaan dari si temperatur humidity ini atau pembacaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk tanggapannya aktual, nah ini tanggapan aktual, tanggapan aktual juga di sini itu merupakan hasil pembacaan dari si DHT11 atau alat yang ingin kita bandingkan. Ya, di sini yang pertama untuk kesalahan kalibrasi itu cirinya adalah di perbandingan ini, jika semakin lama, maka hasil pembacaannya itu selisihnya semakin besar. Kemudian, sedangkan si zero offset, cirinya adalah dari awal hingga dia pembacaannya semakin lama, itu kesalahannya adalah sama. Jadi, di setiap titik itu pembacaan kesalahannya itu sama. Kemudian, untuk range pengukuran itu adalah dia dari awal itu sama nilainya. Kemudian di puncak atau di suatu titik dia berbeda atau berbelok ya. Di sini ini semakin lama itu juga nanti akan semakin besar kesalahannya. Itu merupakan macam-macam error hasil kalibrasi. Kemudian di sini adalah materi inti yaitu menentukan nilai error dan koreksi. Yang pertama untuk nilai error ya akan dijelaskan pada tabel dan perhitungan di bawahnya. Yang pertama, di sini ada sebuah tabel. Ini merupakan tabel hasil pengukuran, yaitu perbandingan dari DHT11 dan juga termohigrometer atau alat yang kita anggap standar. Di sini dilakukan 6 kali pengukuran. Ya. Yang pertama, untuk nilai selisih, di sini 0,2 itu didapat dari 25 dikurangi 24,8. Itu merupakan nilai selisih. Kemudian ada lagi error 0,8%. Nah, 0,8% ini itu didapat dari perhitungan di sini, yaitu selisih nilai pembacaan dibagi nilai termometer. Berarti apa? Selisih nilai pembacaan si 0,2 ini kemudian dibagi dengan nilai termometer dibagi 25 kemudian dikali dengan 100%. Itu ditemukan nilainya adalah 0,8%. Nah, kemudian untuk perhitungan yang bawahnya itu semuanya sama. Sama seperti yang di atas tadi. Hingga ke pengujian ke-6. Kemudian di sini ada rata-rata error. Ya, rata-rata error. Rata-rata error itu didapat dari error di sini itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi berapa kali pengujiannya atau dibagi 6 di sini. Ya. Kemudian setelah itu ada nilai koreksi. Nah, nilai koreksi ini itu merupakan total selisih ya. Total selisih ini berarti selisih ditambahkan semua 0,2, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,3. Kemudian dibagi dengan total pengukuran. Jadi total pengukurannya adalah 6 kali percobaan atau dibagi 6. Maka 1,5 dibagi 6. Nah, ini ketemu nilai koreksinya adalah 0,25. Seperti itu. Kemudian ada tugas yang ingin saya sampaikan, kemudian silakan kalian kerjakan. Ini tugasnya tidak banyak, ini tugasnya sedikit. Silakan kalian kumpulkan besok. Jadi besok saya tunggu di kantor ya. Paling tidak sampai jam 12 siang atau jam 11 siang saya tunggu di kantor untuk kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah dari tabel hasil pengambilan data di samping, buatkan nilai selisih, error, rata-rata error, dan nilai koreksi seperti tabel pada slide di atas. Jadi silakan kalian buatkan seperti ini nanti dengan rumus yang sama, dengan perhitungan yang sama juga, kemudian nilai koreksinya sama seperti ini. Silahkan kalian eh, kerjakan di kertas. Kemudian nanti kertasnya akan dikumpulkan dan saya tunggu di kantor. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.